Tiba-tiba seketika kalau saya bilang kayak gitu, Ustadz bilang kayak gitu, di atas ada yang ketawa. Kita posisi masih di lantai 1 kan, sebelum Ustadz itu. Tiba-tiba di atas ada yang ketawa. Aduh. Gitu. Itu berapa kali ya? Kalau banyak nih, sekitar 10 kali ada ketawa lirih kayak gitu. Sampai dia bilang, tuh kan disautin sama dia. Dia mah seneng kalau kita ceritain, makanya jangan diceritain. Dan mereka pun saya cerita kayak gini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Fadli, ketemu lagi kita. Jadi Bang Fadli ini pernah cerita ya teman-teman di channel YouTube Jejak Backpacker. Nanti kita cantumin linknya di atas nih. Di atas sini apa sini ya, saya lupa nih. Sini kayak. Ya nanti bisa ditonton cerita yang sebelumnya. Tapi ini bukan lanjutan Bang ya. Ini cerita pengalaman terbaru dari Bang Fadli. Iya. Oke. Bang Fadli ada sedikit aja dulu kisi-kisinya seperti apa nih cerita yang mau dibawakan sama Bang Fadli ini. Sedikit kisi-kisi cerita hari ini tuh berkaitan dengan ruqyah, tempat ruqyah, dan bisa juga disebut orang-orang bilangnya tempat pembuangan jin kali ya kalau ruqyah itu ya. Oke. Iya. Untuk ruqyah sendiri dia ada di lantai 2. Jadi itu sumber masalah awal dari semua petaka yang saya alami selama 6 bulan. Oh, oke. Disimpan dulu Bang ceritanya, kita lanjut nanti setelah ini. Tapi sebelum Fadli menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya Bang Fadli, buat menyingkat waktu, mungkin bisa langsung aja kali cerita Bang ya. Siap Bang Fadli? Siap. Silakan. Cerita kali ini saya membawakan tahun 2006. 2006 ini saya tinggal di salah satu kabupaten di daerah Tangerang. Jadi Tangerang Kabupaten. Ceritanya itu awal mula saya tinggal di tempat ini. Jadi saya tinggal itu di mes, tempat orang tua saya bekerja. Jadi mesnya ini tuh ada di daerah Tangerang Kabupaten, dan pekerjaan ayah saya dulu tuh sebagai asisten tabib atau penyembuhan tradisional, biasanya kita bisa panggil tabib ya. Nah dari sini kita tinggal di salah satu tempat, salah satu ruko yang ada 3 lantai. Sebelumnya Bang Ale, ini 3 lantai ini yang pertama itu untuk kliniknya, terus sama kayak terapi-terapi bekam kayak gitu. Kayak penyembuhan tradisional. Terus ditambah lagi di lantai 2-nya ini dipergunakan untuk tempat ruqyah. Oke. Iya, dia tempat ruqyah, dan di lantai 3-nya itu kayak orang-orang pada umumnya ya biasanya dijadikan tempat menjemur pakaian. Iya, di situ bangunannya luas. Ditambah lagi di situ ada 3 kamar Bang. 3 kamar itu kamar pertama dipergunakan untuk ruang
atasan. Kayak contohnya tuh kayak ruang si bos pemilik klinik. Terus ruangan kedua itu tempat tabib. Tabib bersama si pasien untuk untuk meditasi lah kalau kita bisa bilang, untuk melakukan penyembuhan tradisional. Dan di lantai 2 ini ada satu kamar diperuntukkan untuk orang yang biasa ruqyah. Dari awal kita datang itu emang sedikit horor ya bang, kalau kita lihat dari luarnya aja itu bangunan lama yang catnya aja udah mulai mengelupas gitu. Terus kita memberanikan diri, saya dengan orang tua saya, dengan bokap itu memberanikan diri untuk tinggal di situ bang. Pertama kan kita menghemat budget ya, nggak keluar pengeluaran yang terlalu banyak. Terus ditambah lagi ketika kerja pun kita nggak harus ngeluarin ongkos juga. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya tuh ya lebih gampang lah, lebih praktis gitu. Di awal kita datang itu sebenarnya udah ada yang ngemes di situ bang. Udah ada yang ngemes di situ, security ngemes di situ. Tapi di hari yang sama ketika kita datang dan berniat untuk tinggal di situ juga, si security ini memutuskan untuk pindah kontrak. Begitu. Terus otomatis orang tua saya tanya bang sama pihak security itu, "Pak, kenapa pindah? Sedangkan di sini kan kita baru." Orang tua saya itu mikirnya gara-gara kehadiran kita dia jadinya pindah, karena kan posisi di situ saya sama orang tua saya, dan saya waktu itu masih ya sekitar umur 8 tahun 9 tahun lah ya, di umur itu. Terus pihak security nggak ngomong apa-apa bang, jadi dia cuman nunjukin gestur mata gitu, kayak ada sesuatu hal yang pengen diucapin tapi nanti. Akhirnya ya udahlah, kita prepare pindahan. Setelah itu kita menempati tempat atau kamar yang biasa dijadikan penerimaan pasien dari tabib itu. Jadi ada sekat sedikit, dijadiin kamar, dikasih hordeng sedikit. Kita tinggal di situ, prepare, udah selesai semua. Orang tua saya lanjut kerja. Orang tua lanjut kerja itu jam 3 itu ada panggilan ke daerah Tangerang Kota. Otomatis saya tinggal sendiri karena di situ jam kerjanya di atas jam 8, jam 9 itu udah nggak ada karyawan, satu pun udah nggak ada. Bahkan security pun pulang jam 7 malam. Jadi kita ditinggalkan sendiri, benar-benar sendiri. Saya di saat itu tinggal sendiri, orang tua masih kerja. Akhirnya mau nggak mau dong. Awalnya saya sempat ragu, saya pengen ikut kerja bareng orang tua gitu, ikut kerja aja biar nggak sendiri gitu kan. Tapi orang tua nggak mengizinkan karena katanya besok kamu sekolah, jadi kamu fokus dulu aja sekolah. Oke, yaudah kita nggak ikut bang. Awal dari sebelum kita pindah tuh bang, sebenarnya warga sekitar udah sempat bilang sama kita, katanya bangunan yang kita tempatin tuh bukan bangunan biasa. Jadi sebelum tempat itu dijadikan klinik pun emang udah sedikit horor katanya. Tapi kan namanya orang tua ngasih tahu ke anaknya pun saya sempat nanya kan sama orang tua saya, "Pak, tadi si Mbak sebelah ngomong apa?" Enggak ngomong apa-apa, dia cuma nanyain kita di sini nempatin. Terus orang tua mengiyakan gitu. Iya, saya tinggal di sini sama anak saya. Tapi nggak diceritain tuh bang masalah si tetangga ini cerita kalau bangunan kita ini bukan bangunan biasa, bangunan yang menurut warga sekitar tuh horor bang. Jadi dari ucapan warga sekitar itu yang saya akhirnya tahu itu bilang gini bang, di lantai 2 itu selalu ada aktivitas pasar malam kalau tiap malam. Katanya selalu ada keramaian. Jadi sering banget kayak ada manusia yang berlalu lalang di situ katanya. Terus untuk denahnya sendiri, denah bangunannya sendiri itu tangga itu paling pojok, di depan tangga itu ada kamar mandi. Jadi kamar mandi, naik ke atas, langsung berhadapan sama kamar yang biasa dijadikan untuk praktik ruqyah. Habis dari situ ada beberapa lemari tempat barang-barang untuk ruqyah. Terus langsung ke tangga lagi, samping lemari itu, langsung naik ke atas. Di awalnya saya emang gak ngerasain apa-apa sih bang, tapi kerasa itu ketika jam 9 malam. Jam 9 malam tuh apa yang diucapin tetangga ternyata benar. Saya ngalamin sendiri
di lantai 2 ini seolah-olah kayak ada orang jalan bang. Setiap jam 9 malam ke atas itu selalu ramai, kayak ada orang jalan. Awalnya saya ngira itu tetangga sebelah ya, karena kan tetangga sebelah ini dempet banget bang. Jadi si bangunan itu dempet banget. Saya ngiranya ini tetangga sebelah saya. Jadi saya nggak gubris dong, saya nggak gubris. Tapi semakin lama semakin didengerin itu, kok suaranya beradanya bener-bener pas banget di atas kepala saya, pas banget di atas kepala. Dan itu kan kalau misalnya kita bangunan yang lantai 2-nya tuh dak-dakan gitu, yang tempat coran, tempat apa sih dibuatnya dicor gitu, otomatis kalau ada orang lari sama orang jalan itu kedengeran banget, jelas banget dari langkah kaki. Dari situ saya ya udahlah, mungkin dia mau kenal mungkin ya, jadi nggak gubris. Kayak orang tua saya pulang ngelihat saya kayak orang bingung gitu kan. Saya awalnya nggak berani cerita, belum berani cerita. Terus ditambah lagi orang tua kan kasihan, capek, takutnya jadi pikiran juga. Oke lah, di hari itu saya coba bungkam suara, diam. Di esokan harinya, setelah gangguan itu, selama 1 bulan selanjutnya nggak ada gangguan, bener-bener nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada gangguan, sampai bener-bener flat aja gitu kayak normal. Atau mungkin sayanya nggak ngerasa mungkin ya, atau kalau orang lain juga mungkin ada yang diganggu atau enggak, saya juga kurang tahu. Akhirnya di bulan kedua itu udah mulai timbul suara bang. Timbul suara tuh di lantai 2 itu ada tumpukan rak kayak alat bekam gitu kan kayak kaca gitu. Itu kelempar-lempar bang, jatuh-jatuhan ke bawah ke lantai 1 dari tangga itu. Dari tangga itu pun awalnya saya nggak berani lihat karena orang tua belum pulang. Saya udah mikir ini bukan orang pasti, karena posisi di situ dari jam 7 malam udah sepi, karyawan udah pada pulang. Begitupun yang punya si bos ini udah pulang juga. Akhirnya saya nunggu orang tua saya pulang, dan lebih apesnya lagi orang tua saya pulang larut malam banget, jam 1 waktu itu. Itu suara nggak berhenti bang, bahkan sampai ada orang ketawa dan orang ngobrol di atas tuh. Saya diem, ketakutan, ya pokoknya di malam itu parno lah. Saya kira udah nih gangguannya kan di bulan pertama tuh cuman kayak gitu doang, oke lah, fine aja. Cuman ternyata di bulan kedua ini lebih parah, sampai ngejatuh-jatuhin barang gitu kan. Bahkan sarung tangan yang dari buat tim medis kayak gitu, itu pas dilihat ke atas pun emang udah berantakan, nggak tahu siapa yang berantakin. Sedangkan kalau sarung tangan medis itu kan ada wadahnya, kotak ya, yang kotak itu yang harus ditarik. Itu wadahnya rapi, tapi sarung tangannya acak-acakan. Jadi kita tuh kalau misalnya takut atau nggak berani ke atas itu biasanya dilihatnya di esok hari, siang hari, kalau nggak pagi hari gitu kan, setelah bangun tidur. Saya di situ posisi saya masih nunggu orang tua nih bang, masih nunggu orang tua. Dengan itu interaksi udah segitu parahnya kan, jatuh-jatuhan, saya masih diam, takut. Bahkan saking takutnya pun saya ke kamar mandi gak berani bang. Jadi di hari itu udah takut, terus kebelet juga. Saya coba beraniin diri awalnya, aduh saya kencing apa enggak ya, takutnya di sini malah berabe di sini. Saya beraniin lah di situ. Saya ngelihat sendiri itu gelas kopnya itu ada, bekamnya itu ada pada berserakan. Enggak, saya ambilin, saya takut. Kebetulan kan si kamar mandi ini kan ada di samping tangga. Saya masuk ke kamar mandi itu, saya mau nutup nggak bisa bang. Nggak bisa tuh, kayak orang keganjel. Tapi saya lihat sekeliling nggak ada yang ngeganjel. Saya tutup nggak bisa. Terus nggak lama kemudian ada suara dari atas. Kayak manggil saya. Tapi dia tahu nama saya. Fadli. Suaranya persis sama kayak suara bapak saya. Persis banget. Menyerupai gitu ya. Iya, suaranya persis banget. Saya awalnya mau naik ke atas. Apa jangan-jangan bokap di atas? Karena kan pulangnya nggak biasanya pulang terlalu malam kayak gini kan. Biasanya jam 9, jam 10 udah nyampe rumah, udah nyampe mes gitu. Ini belum pulang, apa dia di atas, apa gimana, apa masih ngobatin orang, nggak tahu juga.
Saya nggak gubris tuh bang, akhirnya bisa ketutup itu ketika engselnya saya paksa gitu, saya banting biar kencang. Ternyata di atas juga ada yang ngebanting lagi bang. Di atas tuh pintu kamar yang di atas ada yang ngebanting lagi. Jadi saya ngebanting, di atas ada yang ngebanting. Jadi 2 kali bunyinya. Der. Saya kaget kan di situ. Saya awalnya ini tuh nangis dalam kamar mandi jongkok. Saya keluar, yang saya takutin cuma satu bang. Saya keluar ngelihat ke tangga ada sesuatu. Itu yang dibayang-bayang saya, yang disugesti saya. Aduh ini gimana? Saya hampir 1 jam dalam kamar mandi. Saking takutnya keluar. Hampir 1 jam dalam kamar mandi. Akhirnya ketika saya dengar suara motor kan kalau bokap masukin motor biasanya dimasukin ke dalam. Saya dengar suara motor, saya baru keluar bang. Saya baru keluar dengan wajah panik. Habis itu udah beres kayak gitu, saya nggak saliman dulu tuh sama orang tua. Saya langsung masuk kamar, kayak orang ketakutan. Saya tarik selimut, takut gitu. Terus bokap nanya, kamu habis dari atas? Ngapain habis dari atas? Kok ini diberantak-berantakin? Saya nggak tahu pak. Saya bener-bener nggak ke atas. Orang tua pun ngeliat sendiri itu barang berserakan di mana-mana gitu kan. Saya nggak ke atas sama sekali loh. Terus ini siapa yang berantakin? Gak mungkin dong setan. Setelah orang tua ngomong kayak gitu, tiba-tiba pintu yang tadi kebanting lagi bang. Jeder. Itu orang tua dengar sendiri. Akhirnya bokap mutusin buat naik ke atas. Takutnya ada salah satu barang yang hilang. Takut ada maling. Karena kan di situ kan padat penduduk juga jatuhnya ya. Padat penduduk. Akhirnya dilihat ke atas. Posisi pintu kamar itu biasanya kalau udah pulang, maksudnya kayak karyawan-karyawan udah pulang itu dikunci. Biasanya ya kalau misalnya lagi nggak ada pengobatan itu dikunci. Tapi posisi pas orang tua saya dan saya ke atas itu pintu kebuka bang, mama gede. Tapi biasanya kan kalau pintu yang slot kayak gitu kan, kalau kita putar ke kanan keluar tuh besinya ya kan. Itu posisi besinya masih keluar bang. Posisi besinya keluar gitu. Jadi kelihatan gitu nongol. Otomatis ini tadi sore tuh udah dikunci nih, cuman kebuka. Kita lihat di ininya di kusennya, di kayunya kita lihat nggak ada kerusakan kok. Bener-bener nggak ada kerusakan di penyanggah kunci yang biasa ya, lubangnya itu. Iya, lubangnya itu nggak ada kerusakan sama sekali. Tapi di situ ada tapak kaki kecil lebih. Di situ ada tapak kaki kecil. Tapak kaki nih, bukan kayak tapak sepatu gitu. Tapak kaki, bener-bener tapak kaki. Tapi jarinya cuma 4. Jarinya cuma 4. Jadi jarinya tuh kalau bisa dibilang cuman ada jempol, jari telunjuk, jari tengah sama jari kelingking. Jari manisnya nggak ada. Yang kita lihat ya, yang bener-bener pure itu. Tapi itu yang jadi pertanyaan. Tapak kakinya bukan tapak kaki tanah biasa, tanah merah loh bang. Tanah merah kan, kalau tanah merah khas banget ya kalau ke ubin ya, warna merahnya ya kan, pekat. Itu bener kayak gitu. Kayak gitu. Berarti ini ukuran anak kecil gitu ya? Kecil, semana ya? Pokoknya sejengkal tangan saya lah, anak kecil. Jengkal tangan saya, anak kecil. Soalnya kenapa saya bilang nyimpulnya anak kecil? Soalnya kalau orang dewasa itu setahu saya telapak kakinya itu agak kembung sedikit. Ini bener-bener flat aja, lurus bang. Bener-bener flat lurus. Ya kurus kayak kurus banget gitu. Dan dari situ Bapak sempat takut. Bokap sempat takut. Bokap bilang gini, teriak, maksudnya nggak bilang ke saya, teriak ke ruangan itu. Saya tahu kalian ada, cuman tolong jangan diganggu. Saya di sini niat kerja dan saya nggak ada maksud untuk mengganggu kalian. Aktivitas kalian lakukanlah kalau emang misalnya keseharian kalian kayak gitu. Cuman tolong jangan ganggu anak saya dan juga jangan ganggu saya. Setelah dari kata-kata itu angin nabrak ke badan. Di lantai 2 itu nggak ada ventilasi. Bahkan jendelanya aja pun nggak bisa dibuka bang. Bener-bener nggak bisa dibuka. Jadi anginnya itu dari bawah sama dari atas doang. Dari lantai 3 sampai lantai 1 doang. Jadi angin tuh bener-bener pure dari situ doang. Nggak, tiba-tiba nabrak ke badan. Pas. Kayak adem gimana gitu. Itu seketika bapak saya langsung narik saya turun ke bawah. Udah turun ke bawah, masuk kamar. Jadi saking takutnya saya nggak mau kamar mandi, jadi dibawain ember buat buang air kecil. Saya bawa ember buat buang air kecil. Terus dari situ
setelah di atas jam 3 sebelum azan subuh itu ada yang ngegeram. Ada seseorang yang menggeram. Tapi suaranya berat banget. Suaranya berat, ngegerem gitu kan. Bokap bilang jangan dengerin, udah tidur. Karena di satu sisi sebenarnya besok saya sekolah, tapi dengan kejadian itu saya nggak bisa tidur. Saya takut, benar-benar takut. Akhirnya setelah azan subuh itu geraman hilang. Azan subuh nih berkumandang, geraman hilang. Akhirnya saya baru bisa tidur. Besok paginya akhirnya bapak ini cerita sama tabib, si ustadz yang bagian penyembuhan ruqyah ini kan, cerita, Ustadz, saya dengar ada ucapan bokap cerita ke ustadz itu, Ustadz, mohon maaf sebelumnya, semalam saya nerima kejadian kayak gini. Itu kira-kira membahayakan anak saya nggak ya Pak Ustadz? Ustadz cuman bilang enggak kok. Lagi juga dia nggak mungkin ke bawah. Emang itu. Jadi wilayah teritorialnya cuma di lantai 2 itu. Iya benar. Makanya di situ ada kok, bahkan di dindingnya tuh ada tulisan kayak dilarang ke lantai 2 setelah jam 9 malam. Di situ di dindingnya saking ada peringatannya itu sampai dibikin. Bener-bener nggak boleh ke lantai 2, bener-bener nggak boleh. Di situ aja sampai ada keterangan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Karena kan awalnya kita gubrisnya kayak ya udahlah mungkin ini larangan biasa kali ya, atau kayak gimana, atau takut ada barang hilang, nanti kita takut kena salah gitu. Akhirnya ada larangan kayak gini, ternyata itu alasannya kita nggak boleh ke lantai 2 tuh. Selama 2 bulan kemudian tuh kan, sebulan gangguannya cuma pertama kali doang. Bulan kedua itu gangguan seperti itu hampir 3 minggu kayak gitu terus. Ada telapak kaki segala macam. Tapi yang bikin heran itu, sedangkan di sekeliling kita ini nggak ada tanah merah. Jadi keliling kita ini aspal dan paling kalau misalnya ada pun bukan tanah merah tapi lumpur. Jadi got itu got pada umumnya lah di Jakarta pun got hitam pekat gitu kan. Tapi ini merah, kayak tanah merah. Saya nggak bisa bilang darah karena emang di sini kita kletekin gitu. Ya tanah merah, bener-bener tanah merah. Sempat dipegang kan sama orang tua juga, sama bokap dipegang. Ya ini emang bener-bener tanah merah. Dari situ 3 minggu digangguin kayak gitu. Awalnya sempat pengen pindah di bulan kedua ini. Akhirnya di bulan ketiga ini Ustadz mau nemenin, si tabib ini mau nemenin. Kenapa? Ya udah nanti malam selama seminggu saya nginep deh di situ. Apa sih yang gangguin? Saya seneng dong ketika Ustadz mau nemenin kita gitu kan. Kita berdua aja takut, apalagi saya sendiri waktu itu. Akhirnya Ustadz nemenin. Setelah pulang itu, waktu itu jam 8 udah pada pulang kan. Jadi kita tidur bertiga di ruangan pasien sama tabibnya, tidur bertiga. Ustadz pun dengar sendiri. Bahkan Ustadz berani banget, dia setelah ada telapak kaki itu, dia bersihin di apel. Tapi yang bikin bingungnya itu ada satu telapak kaki yang nggak bisa dihapus. Nempel jadi satu. Nempel, bener-bener kayak seolah-olah tuh itu keramik yang udah ada telapak kakinya. Bener-bener nggak bisa. Terus udah beres dari situ, Ustadz cuman senyum, bener-bener cuman senyum. Udah sih, lu mau ngegangguin gue nggak takut. Cuman jangan gangguin anak ini, maksudnya saya, jangan gangguin dia, kasihan dia. Jadi seolah-olah dia tuh berkomunikasi. Dia ngomong sama jendela, tapi seolah-olah dia tuh kayak ada yang nyautin. Jadi kita ngedengernya tuh dia suara dia lantang, tapi balasan dari suara itu lirih banget. Kita ngedenger kayak orang gitu. Dengar sendiri kok. Saya dengar sendiri. Saya sama bapak pun dengar sendiri. Itu sempat lihat-lihatan tuh. Ustadz ngomong sama siapa? Tapi ada suaranya.
bener-bener ada suara. Dari situ ada suaranya. Selama seminggu tuh jadi saking kita parnonya, akhirnya Ustadz ngisi setelah 3 hari tinggal tidur di bawah, akhirnya Ustadz ngisi di atas lantai 2. Untuk mengurangi rasa takut, jadi Ustadz memutuskan untuk ya udahlah, saya tidur di lantai 2. Dah, kamu kamu sama papa, lu manggilnya papa tidur di bawah, Om tidur di lantai 2 ya. Ya Om. Padli takut nggak? Takut Om. Tapi Padli percaya mereka ada. Percaya Om, mereka ada. Bagus. Tapi satu, kamu boleh percaya mereka ada, tapi kamu jangan terlalu takut sama mereka. Kita derajatnya lebih tinggi. Tiba-tiba seketika kalau saya bilang kayak gitu, Ustadz bilang kayak gitu, di atas ada yang ketawa. Kita posisi masih di lantai 1 kan, sebelum Ustadz itu. Tiba-tiba di atas ada yang ketawa. Aduh, Gitu. Itu serem banget. berapa kali ya? Kalau banyak nih, sekitar 10 kali ada ketawa lirih kayak gitu. Sampai dia bilang, tuh kan disautin sama dia. Dia mah seneng kalau kita ceritain, makanya jangan diceritain. Dan mereka pun, saya cerita kayak gini, hadir. Oh gitu. Mereka hadir. Mereka hadir. Pasti mereka hadir dan mereka nyaksin kita. Mereka nyaksin kita. Terus setelah dari ketawa itu, Ustadz naik ke atas. Dan anehnya ketika Ustadz ngisi kamar yang di atas, itu nggak ada sama sekali gangguan. Suara berisik langkah kaki nggak ada. Terus bekas telapak kaki nggak ada. Pagi biasanya kan kalau setiap pagi biasanya suka ada telapak kaki. Ini nggak ada, bener-bener nggak ada. Bersih gitu, bersih. Ustadz tidur ya pules-pules aja. Ustadz tidur pules, nggak ada langkah kaki. Dan selama seminggu Ustadz nginep tuh alhamdulillah. Jadi beliau yang nanganin. Dan akhirnya Ustadz ini memutuskan untuk pulang. Karena kan dia juga udah punya keluarga ya. Nggak etis juga kita minta tolong sampai selama itu. Jadi dia memutuskan kayak, ya udah Pak Ustadz mau pulang aja. Tapi mau pulang aja nggak apa-apa kok. Insya Allah saya kuat, saya bisa kok ngebimbing anak saya. Bokap bilang kayak gitu. Akhirnya Ustadz pulang. Di malam itu juga itu teror makin menjadi. Dia sampai berani nunjukin sosok siapa dia. Cuman bedanya dia nggak turun ke bawah. Dia ada di pertigaan tangga. Pertigaan tangga itu maksudnya? Jadi tangganya tuh letter L, naik ke atas. Oh, Kan biasanya ada tuh pertigaan Iya, tangga iya, kan ya. iya. Nah di pertigaan tangga itu ada. Itu saya ngeliat jelas karena waktu itu saya mau kamar mandi. Saya di situ nangis, kenceng banget nangis. Kejadian masih sore loh itu, masih jam 8. Emang udah gak ada siapa-siapa. Ada bokap doang di dalam, lagi nonton TV. Saya mau kamar mandi, bilang, Pak saya mau kamar mandi dulu ya. Terus bokap nanya, diantar gak? Ya gak usah, apaan sih emang anak kecil. Kira setelah dari situ saya ngeliat sendiri, saya ngejerit kenceng banget itu. Akhirnya orang tua saya nyamperin dan bapak saya pun ngeliat sendiri. Pengawakannya kecil, kayak lidi badannya. Badannya bener-bener kayak orang kurus, tapi tangannya nyampe tanah. Oh yang Si sosok itu. si sosok yang telapak kecil ini tadi. Iya, jadi ternyata yang kita perkirakan anak kecil itu salah. Orangnya tingginya 3 meter kali ya. Itu sampai kena plafon. Dia berdiri itu. Warnanya coklat dari kulit dia tuh coklat, kurus gitu ya kan, sampai ke tanah tangannya. Terus ketawanya sampai kuping, senyumnya sampai kuping. Terus ada yang lebih creepy lagi, dia bilang gini, mana yang kemarin, saya betah sama yang kemarin, bawa dia ke sini lagi, kalau enggak saya akan mengganggu kalian terus. Jadi sama si Ustadz ini senang karena emang kan jatuhnya kan dia yang membawa, dia juga yang yang selama seminggu itu nemenin si makhluk gitu. Jadi gitu. Awal bokap ngeliat tuh, jadi
bokap mah nggak ada suara bang, cuman duduk di lantai lemes gitu. Itu apa, tapi respon bokap langsung nutupin mata, kamu jangan lihat. Jadi saya saking takutnya kali orang tua ya, saya ditarik dengan posisi saya udah pipis di situ, pipis di lantai, saya pipis ditarik gitu kan. Saya masih nangis, kejer, tetangga lah datang, disangkanya ada apa-apa. Tetangga ngetok-ketok dari luar, tok. Terus nanya, Mas, anaknya kenapa nangis? Ada apa-apa ya? Oh enggak bu, enggak mau cerita. Tapi tetangganya bilang, kenapa anaknya ngelihat dia ya? Kita sempat lihat dia siapa? Tahu. Iya. Nama si makhluk ini namanya John. Makhluk ini namanya John. Yang dari si pengakuan si tetangga ini namanya John. Si John mah itu waktu itu korban santet. Orang yang pernah di rukyah di situ, makhluk yang dikirim itu ya si John ini. Dan kita pun baru tahu di situ ternyata makhluk yang setiap yang dibantu dibersihkan tubuhnya dari makhluk-makhluk goib itu dibuangnya di situ juga, di ruangan itu juga. Jadi mereka bertumpuk di situ. Ya. Kenapa yang saya bilang setiap malam di atas sering ada aktivitas? Ya mereka dikumpulkannya di situ. Mereka nggak bisa keluar, nggak bisa turun ke bawah, nggak bisa naik ke atas. Warga sekitar kok udah lumrah kali ya sama hal kayak gitu. Bahkan sampai bilang kalau ini bangunan apa? Bangunan pasar malam lantai 2-nya. Udah ada sebutan sendiri. Bangunan pasar malam, ada juga yang bilang oh itu bangunan festival. Tapi di malam itu ya kita cuman kayak klinik biasa. Tapi di atas kayak rame, kayak ada orang yang lagi apa ya? Lagi meeting gitu, rame banget aktivitasnya, ada yang lagi lalu lalang segala macem. Cuman tetangga bilang dari pengawakannya emang dari jendela pun nggak seutuhnya kayak manusia pada umumnya lah ya, pada umumnya gitu. Terus tetangga cuman bilang gini, Mas, kalau seandainya Mas ngelihat dia lagi, Mas bawa sapu lidi aja. Bawa sapu lidi. Ah serius mbak? Iya, bawa sapu lidi aja. Insya Allah kok dia nggak bakal berani nampakin lagi. Ya udahlah, oke, akhirnya sama orang tua keesokan harinya belilah kita sapu lidi. Apa yang diucapin tetangga itu salah, makin menjadi. Nah sapu lidinya itu diapain? Dibawa aja. Jadi kalau kan kita mau kamar mandi, ya udah bawa sapu lidi aja supaya dia nggak nampakin. Bukan disapu-sapuin gitu ya? Enggak, di situ justru lebih parah. Yang kemarin kita lihat cuma satu. Mungkin kalau bisa dibilang kedua kalinya ngelihat itu kayak orang satu kampung ngelihat kita semua dengan jenis muka yang berbeda apa segala macem. Bahkan sampai orang bisa bilang suster ngesot kali ya, yang kayak juga suster ngesot kayak gitu. Yeah. Ada di situ. Ada juga di situ. Yang sepenglihatan saya itu ya perempuan pakai baju putih tapi ngerandang gitu ya kan, ngesot gitu. Ngesot. Saya di situ ngelihat, buset, makin kejer dong, makin nangis. Nangisnya sampai sempat pingsan. Posisi di situ kalau di hari pertama ada orang tua saya, di hari kedua orang tua saya lagi dinas. Pulang dari situ orang tua saya nangis ngelihat saya. Katanya ngelihat saya itu pipi kiri kanan lebam-lebam, jidat lebam-lebam, terus posisi tangan tuh kayak kejang-kejang gitu. Posisinya merem. Dipanggil nggak nggak nyautin, tapi kayak gitu. Itu berlangsung sampai jam 8 siang. Jadi si tabib sama ustadz ini datang, baru sama dia diberesin. Terus setelah saya melakukan ditampakin kayak gitu, orang tua nanya lah ke tabib, Bib, ini gimana ya untuk mengantisipasi hal-hal kayak gini lagi? Coba deh kamu naik ke atas, kamu ngaji. Dia bilang gitu.
mungkin salahnya kita itu kita nggak permisi dulu waktu tinggal di situ. Tapi bilang kayak gitu, akhirnya ngaji lah. Orang tua memberanikan diri ngaji, tapi bedanya kali ini ditemenin sama si ustadz ini, ditemenin ngaji sampai bener-bener sampai hatam ngaji. Setelah beres dari situ ustadz pulang, ternyata nggak mempan, gangguan itu masih ada. Kayak orang di atas bercanda-bercanda, suara bercanda orang tuh ciri khas banget kan ya, kayak hihihi, ketawa-tawa segala macam. Itu ada suaranya kayak gitu. Terus kayak ada yang main bola, terus bolanya di kebawahin gitu, di mantul-pantulin. Itu ada juga kayak gitu. Wah, saya mikirnya sih gini. Mudah-mudahan ini kan apa yang dikeluarkan oleh ustadz ini rata-rata orang yang terkena santet atau guna-guna ya. Saya mikir kayak gitu. Yang saya takutin nanti mereka ke saya. Cuma mikir kayak gitu. Orang tua juga mikir kayak gitu. Nanti ke kita nggak ya? Akhirnya orang tua inilah apa sih, ngajak ustadz lagi nginep. Ustadz nginep lah tuh. Nginep dengan posisi yang sama ya normal. Selama ustadz itu, pokoknya selama ustadz itu ada normal. Dan ada lagi satu momen itu di bulan ke-5. Jadi bulan keempat kalau nggak salah gangguannya masih sama di kayak bulan kedua ketiga gitu. Di bulan keempat itu jadi si ustadz ada satu pasien, dia terkena guna-guna. Jadi di bagian kelopak matanya sering ngeluarin paku. Sering ngeluarin paku. Apa yang dia jelasin, ustadz tuh jelasin ke saya, sering ngeluarin paku. Terus akhirnya sama ustadz ini dibantulah. Terus sebelum bener-bener fresh keluar, si wanita ini kesurupan sambil nunjuk orang tua saya. Kamu lihat nanti. Kamu coba membantu wanita ini, saya akan balik lagi untuk keluarga kamu. Saya masih nggak ngerti tuh maksudnya apa. Cuman dari kata-kata itu terjadilah bener. 1 minggu setelahnya saya sakit bener-bener kayak orang keguna-guna. Saya muntah darah itu tiap malam. Sampai muntah darah. Muntah darah itu setiap malam. Itu selama seminggu sih. Sebenarnya sakitnya udah 2 minggu. Sakit tuh 2 minggu nih. Cuman muntah darahnya itu 1 minggu terakhir. Muntah darah. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, bukan saya juga yang kena. Orang tua saya yang perempuan, ibu saya ini kena yang di kampung. Yang di kampung kena. Cuman bedanya kalau ibu saya ini cuman kayak apa ya, ada benjolan. Mohon maaf, kayak tumor gitu. Kayak tumor di sini. Tapi tumornya tiap hari gerak. Tumornya pindah. Benjolannya itu. Iya, itu yang bikin saya bingung. Saya dari situ baru mulai percaya kalau guna-guna itu ada. Ya emang benar. Itu benjolan yang awalnya di kiri. Terus 3 hari kemudian pindah di kanan. 3 hari kemudian pindah di sini. Adik saya yang paling kecil itu selalu ada telapak kakinya tuh kayak ada memar biru, cuman nggak sakit. Dipencet pun normal. Cuman memar birunya kayak tompel. Biru aja gitu. Sedangkan anak umur berapa tahun gitu, belum nyampe perempuan ini. Anak umur 1 tahun apa 3 tahun saya lupa. Mana bisa sih main keluar? Otomatis kalau misalnya ada benjolan kayak gitu, entah itu kena benturan atau apapun, otomatis kalau anak kecil kena benturan pasti nangis dong dipegang. Ini enggak, dia ketawa. Geli katanya. Dia geli. Dia bilang geli. Itu kedua telapak kakinya ada bekas biru. Jadi setiap dia napak dia nggak bisa, lemas katanya. Geli. Terus akhirnya nyokap di sana disembuhin sama pemangku adat di sana. Kita di sini disembuhin sama ustadz ini. Nah, dan setelah kita melakukan proses panjang, sekarang bokap. Setelah proses panjang, bokap kena.
bokap yang paling fatalnya itu dia terakhir itu tahu belatung nangka nggak bang? Iya. Dia muntah lompat gitu ya. Dia muntah belantung nangka. Oh, Setengah ember. anjir. Lompatnya tinggi banget lagi itu. Itu bener-bener serius. Itu serius. Bahkan sampai dibawa ke rumah sakit pun yang pihak rumah sakit bingung. Kok muntahnya begini? Cuma bedanya ini embernya bukan ember cat yang kecil dah. Setengah setengah atau seperempat itu sepenuh itu kan. Jadi kayak orang muntah biasa berair gitu, kayak kelihatan air, tapi ada kayak gitunya, ada belatung nangkanya gitu. Mungkin kalau bisa dibilang sekarang kayak ulet belatung nangka apa ulet Hongkong gitu, modelannya kayak gitu. Itu jijik banget ngelihatnya, bau lagi dari si mulut itu bau. Puncaknya ketika orang tua saya kritis. Orang tua saya tuh 2 jam atau 3 jam sempat dinyatakan meninggal dari pihak medis dikarenakan kekurangan darah, sedangkan di situ nggak ada pendarahan. Katanya seolah-olah tuh kayak pendarahan banyak, jadi mukanya bahkan bukan pucat putih lagi, biru. Yang saya lihat itu di ruang ICU itu biru dengan mulut yang nganga. Terus dari kedua bola matanya itu udah nggak ada hitamnya lagi, bener-bener pure putih aja, pure putih. Dari situ yang bikin saya heran, Ustadz datang cuman ketawa, lah sembuh ini mah, coba minta air aqua yang besar, nggak diminumin tapi dimandiin. Nggak diminumin ke si bokap, dimandiin. 3 jam kemudian nyawanya balik lagi. Oh, normal lagi semuanya tuh. Semua normal. Bahkan sampai dibilang gini, dia cuma ngajak bercanda kali, gitu ngomong. Si makhluknya cuma ngajak bercanda kali. Kalau nggak salah itu nama makhluk yang guna itu namanya Marwan. Namanya Marwan. Dia sepengakuan dia tuh, dia itu suruhan dari yang disembuhkan sama tabib. Jadi biar nggak bingung gini. Jadi ini kan kita mengobati orang yang mau di ruqyah ya. Ruqyah, betul. Iya, di ruqyah kan. Jadi orang itu sebenarnya pelaku utamanya. Dalam arti gini, pelaku utamanya sebenarnya yang ngirim santet dia dikirim ke orang, tapi nggak nyampe ke orangnya, berimbas sama dia sendiri. Oh, senjata makan Tuhan lah kalau kita bisa bilang. Berimbas sama dia dengan apa? Dengan rasa sakit yang begitu berlebih. Bahkan sampai pihak keluarga aja menginginkan dia disuntik mati aja. Karena emang udah menyusahkan banget. Bahkan dari aroma tubuhnya udah bau bangke. Bener-bener bau bangke. Laler hijau aja udah nempel di kulitnya. Sebelum disembuhin tuh. Pas kerasukan, pas waktu sakitnya dia nggak bisa berdiri, cuman pas kerasukan dia berdiri gitu kan, sambil pegang pinggang gitu, sambil nunjuk orang tua saya yang sebelum kejadian tadi, pokoknya keluarga saya bakal kena, dan akhirnya kejadian kan. Dan dari situ kita semua tahu kalau ternyata si pelaku ini ya yang awalnya kita sangka korban, ternyata dia adalah pelaku utamanya. Dia mengirimkan santet karena suaminya ini mau mencalonkan diri atau ada event yang supaya dia naik jabatan gitu. Oh. Iya, jadi yang diserang tuh orang yang saingan dia ini. Diserang, akhirnya nggak mempan, balik lagi ke dia dengan dampak yang menurut saya luar biasa lah ya. Dan sampai imbasnya ke kita juga, ke orang tua saya, ke ibu saya, bahkan ke adik saya. Sampai segitu creepy-nya gitu. Dan sembuhnya itu setelah keluar dari rumah sakit, orang tua saya suruh nyari daun kelor. Nyari daun kelor, tapi daun kelornya harus yang udah
daunnya doang, bener-bener daunnya doang, dimakan satu ember full. Oh, Gimana rasanya? kalau di sayur bening sih enak kan. Ini bener-bener pure, itu baru dipetik, nggak boleh dicuci. Bahkan sampai yang kita lihat mulutnya aja itu hijau, mulutnya aja hijau. Tapi kata orang tua saya, kayak kata bokap nih, nggak ada rasanya, hambar aja gitu, kayak kita nggak makan apa-apa. Ya makan telan, makanya setelah itu disuruhlah muntah, disuruh muntah. Akhirnya dimuntahin tuh, setelah udah masuk semua satu ember dimuntahin, berubah itu muntah. Harusnya hijau kan, Iya. daun ya kan, itu belatung tadi keluar semua. Serem banget ya. Itu belatung tadi yang tadi belatung nangka itu keluar semua, jadi berubah semua. Itu satu ruangan itu ya, jadi terempas semua belatung. Katanya udah, dia udah nggak bakal ganggu, semua udah saya keluarkan, insya Allah kedepannya semua bakal baik-baik aja. Jadi buat Fadli juga katanya sholatnya jangan ditinggalin ya, bantuin papanya. Terus buat bokap juga bilang katanya sering-sering ngaji, tinggal di sini. Kalau untuk tinggal di sini. Terus setelah udah keluar tuh, tapi ibu saya belum sembuh di situ. Ternyata ibu saya belum sembuh. Ibu saya belum sembuh. Apa yang dilakukan bokap diikutin juga sama ibu. Dia makan daun kelor. Dan sama kejadian. Dia nggak muntah. Nyokap tuh nggak muntah. Cuman dia dipaksa pup. Oh, Dipaksa pup itu entah itu emang bener pupnya pup kayak gimana, saya nggak tahu. Cuman setelah pup dari situ, muka hawa yang orang sakit sama seger gitu sama sehat beda dong. iya. Setelah keluar dari kamar mandi itu bener-bener fresh, bener-bener fresh mukanya. Terus benjolan yang tadinya ada lama-lama cuman butuh waktu 3 hari itu benjolan hilang, beserta sama adik saya yang kakinya biru-biru. Sedahsyat itu yang namanya diguna-guna, sedahsyat itu. Dan sampai sekarang pun kalau saya cerita kayak gini tuh sebenarnya ada yang sering dapat mimpi, nanti entah saya atau kedua orang tua saya pasti dapat mimpi. Kayak kemarin kita sempat cerita juga, saya juga dapat mimpi juga itu. Pasti hari ini juga pasti dapat mimpi juga, dapat mimpi sosok yang kita ceritakan sekarang. Selalu datang. Bahkan mohon maaf sebelumnya kalau misalnya emang mereka datang, ya saya mohon maaf banget, saya bukan memaksa mereka, mengundang mereka, cuman emang setiap kita ngomong kayak gini dia ngeliatin kita, Bang. Mudah-mudahan kita nggak ngelihat ya sekarang. Mudah-mudahan Kali aja ntar penonton mungkin bisa ngelihatnya secara langsung ya. Janganlah, kasihan, maksudnya kasihan kalau ya orang awam tiba-tiba ngeliat, waduh. Enggak, takut bisa ngelihat mungkin entah dia di sini atau di mana gitu kan nampakannya. Dia datang, terus setelah dari itu akhirnya si yang pengirim guna-guna ini satu keluarganya meninggal. Satu keluarganya meninggal. Setelah bisa tahu kan karena emang yang ngobatin, Oh, oke. Ya. yang ngobatin, dan itu yang melakukan pemakaman dan sholat mayitnya itu pun Ustadz. Ustadz. Bahkan yang menurut saya disayangkan banget itu sampai anaknya yang umur 1,5 tahun pun ikut sama mereka, dengan kedua orang tua yang begitu jahat, dengan niat yang ingin melakukan kekuasaan gitu kan, ingin merebut kekuasaan secara tidak fair atau secara kurang manusiawi lah, dengan mencelakakan orang. Di situ pun udah salah, dan imbasnya pun ke anak mereka. Satu keluarga, mereka berlima, semua lima-limanya meninggal. Lima-limanya meninggal, cuman meninggalnya dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal. Bahkan yang bikin saya bingung itu bapaknya sehat walafiat, Pak. Bapaknya atlet. Suaminya ini atlet. Meninggal di waktu yang bersamaan. Dan
banyak yang mengira kalau dia tuh emang awalnya kerampok kan, ternyata enggak. Awalnya ngira dirampok dan diracun, ternyata enggak. Benar-benar pure, ya udah meninggal aja. Allahu alam ya, meninggal karena apa, meninggal karena siapa ya kita nggak tahu juga. Cuman nggak berserang lama itu meninggal setelah kita satu keluarga sembuh. Dan dampaknya segitu hebatnya, kalau memang betul dampaknya segitu wahnya, luar biasa banget. Ya, jadi kayak yang di Tangerang juga itu ya, yang kasus yang ditemukan meninggal berapa orang itu. Iya, iya modelnya kayak gitu. Bahkan waktu itu sempat masuk berita kok. Sempat masuk berita di Tangerang juga, yang waktu disangkanya kan, yang di awal tuh nyangkanya kan ada perampokan. Sempat masuk berita maksudnya di media cetak gitu. Sempat masuk, sempat ada di koran. Tapi pengakuan si Ustadz pun beda. Enggak, itu mah bukan ada perampokan. Masa iya perampokan, barang nggak ada yang hilang. Iya. Barang nggak ada yang hilang, semua aman dan nggak ada luka sedikit pun. Kalau misalnya diracun pun otomatis waktu diotopsi di rumah sakit ketahuan dong. Nggak ada. Bener-bener ya secara misteri. Sampai sekarang itu menjadi misteri buat warga Tangerang. Tangerang Kabupaten itu ya, kalau mungkin kalau yang tahu Tangerang Kabupaten dekat salah satu mall besar, tragedi itu pasti tahu. Bahkan tempat yang saya ceritakan sekarang pun mungkin mereka tahu dan tempat itu kebetulan masih ada, cuman beda sekarang, dialihfungsikan menjadi gudang. Dan kliniknya pun udah tutup, dialihfungsikan menjadi gudang. Terus nggak tahu itu masih ada gangguan itu atau enggak ya, itu dialihfungsikan menjadi gudang setelah si Ustadz ini meninggal. Meninggal itu karena emang udah faktor usia ya, faktor usia, karena waktu saya umur 8 tahun aja umur Ustadz itu udah hampir 59. Udah tua. Memang udah tua gitu, memang udah tua. Terus setelah 2020 saya dapat kabar katanya meninggal. Dan dari situ itu berkesan banget buat saya. Karena apa? Yang awalnya saya nggak percaya yang namanya guna-guna atau santet, di situ terbukti semua. Orang yang menganggap guna-guna, menyepelekan guna-guna ataupun santet, kita boleh nggak percaya, tapi jangan menghina. Jangan menghina, apalagi kayak misalnya saya bisa nyantet, terus Bang Ale ini kayak menyepelekan saya. Itu suatu saat yang namanya hati orang, kita nggak ada yang tahu ya. Dengan lisan yang menurut kita sepele, tapi di hati orang nggak ada yang tahu. Bahkan bisa lebih fatal dari itu. Gitu. Oke, berarti sekarang di ruko itu udah jadi gudang itu ya? Iya, rukonya udah jadi gudang. Nah, setelah itu Bang Fadli menempati, setelah kejadian itu udah kelar nih, itu masih di situ atau udah langsung pindah? Itu langsung pindah. Kan sama pengobatan itu udah langsung 6 bulan. Oh. Sama pengobatan itu udah langsung 6 bulan. Jadi selama pengobatan pun udah 1 bulan lebih kali ya. Dari bulan 4 sampai bulan 6 langsung pindah, dikarenakan takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi alhamdulillah sih, alhamdulillahnya tuh setelah pindah rumah ya udah jadi normal lagi, semua normal, semua berjalan normal dan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan ya di ruko ceritanya ini, kalau boleh saya, ini hampir sama kejadian yang saya alami ya, waktu saya menempati rumah kakak saya. Istri saya lagi mengandung waktu itu. Jadi di setiap jam 12 malam lewat, saya kan tidur di bawah. Iya. Di lantai 2 sama lantai 3-nya itu memang nggak dipakai. Iya, kosong lah Kita ya. pakai lantai dasar aja nih. Nah, setiap jam 12 itu dengar orang lari dari lantai 3 ke lantai bawah. Jadi kayak orang lari. Kayak ada suara telapak kaki lah ya. Pertama ya, pikir tetangga kan, karena dempet rumahnya sama tetangga. Percis banget. Tapi setiap malam itu pasti lari, ada yang suara lari, kayak lari bener-bener sampai tepat di depan kamar. Nah, saya pikir saya nggak mau bikin gaduh ya, takut istri takut. Di hari berikutnya kita sama-sama bangun, dia bangunin. Ciko, itu suara apa? Saya langsung kaget juga kan, dia bisa dengar. Iyalah. Akhirnya saya bilang,
bukan, itu suara tetangga. Tapi di hati saya udah sempet wah, Iya. dia ngedenger juga ini. Sempet parno juga. Ya, akhirnya saya bilang lah ke kakak, di ini, kalau rumah itu setiap malamnya ada suara kayak orang lari. Ya, cuma nggak ada gangguan yang lain, cuma lari-lari aja kayak gitu. Iya. Akhirnya setelah beberapa dari itu saya bilangin, akhirnya diselamatin lah itu rumah. Karena kasihan kan istri saya lagi hamil. Iya, lagi Entah mengandung. itu dia mau mengincar atau gimana, saya juga nggak tahu. Bener-bener. Gitu. Akhirnya diselamatin, ya dari selamatan itu udah nggak ada kejadian lagi. Alhamdulillah. Iya, jadi Alhamdulillah. nggak tahu deh itu apaan, ya percaya nggak percaya, ya itu yang saya alami ya. Apa suara orang beneran tapi orang-orangnya nggak ada. Iya. Bener, itu yang awal-awal Bang Ale bilang itu suara tetangga, itu saya juga nganggepnya kayak gitu. Itu suara tetangga, itu suara. Ya gini ya, kita ini hidup di bangunan yang berdempetan. Pertama, dan kedua, kalau emang misalnya di ruangan sebelah itu, maksudnya ini rumah saya, rumah Bang Ale sebelah. Kalau aktivitasnya di rumah Bang Ale, otomatis di rumah kita juga kedengeran, ya kan? Cuman yang nggak masuk akal kalau misalnya di rumah Bang Ale kosong, tapi di rumah saya kedengerannya ada yang masih aktivitas, itu yang aneh kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Dia mau ngambil sisi positif dari mana? Sebelah kosong, mau gimana? Sebelah lagi rumah kosong lagi, ayo. Iya bener. Oke. Ya Bang Fadli, terima kasih nih Bang Iya. Fadli, ceritanya epic banget. Biarlah nanti dari teman-teman ya, kalau ada pertanyaan nanti kalau saya nanya kehabisan pertanyaan, nanti teman-teman yang mau nanya silakan nanti komentar aja di kolom komentar tentang kisah yang dialami oleh Bang Fadli ini. Terakhir Bang Fadli, kesan dan pesannya mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah atau ke mana saudara atau siapa orang yang paling dicintai mungkin. Silahkan Bang Fadli. Pesan dan kesannya untuk kali ini, ya pokoknya siapapun makhluknya, siapapun yang mengganggu kita, entah itu dari manusia ataupun dari makhluk-makhluk luar gitu, bukan manusia gitu kan. Kalau sesama manusia, ya udah biarin aja. Kita nggak perlu ngebales karena di atas sudah ada yang balas. Kalau untuk makhluk tak kasat mata yang mengganggu kita, ingat derajat kita lebih tinggi. Biarpun rasa takut manusiawi, rasa takut itu manusiawi, tapi terlalu mempercayai juga jangan. Dan pesan saya, perbanyak ibadah, perbanyak amal. Hal-hal negatif yang orang kasih ke kita ataupun makhluk itu ngasih ke kita, itu bakal terpental dengan sendirinya. Oke, Bang Fadli. Nah, JPker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Fadli. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234563. Tapi pesannya jangan yang aneh-aneh, jangan kirim yang macam-macam. Jadi kalau punya cerita silahkan kirim aja atau hubungi kita di nomor itu. Jadi kalau buat teman-teman hanya buat menghujat atau buat ngirim gambar-gambar yang enggak, gambar telanjang atau apa gitu, kita nggak ngelayanin, langsung kita blok ya. Jangan macam-macam dengan nomor itu. Jadi banyak banget Bang, soalnya ini saya cerita sedikit. Jadi banyak banget yang aneh-aneh ngirim ke WhatsApp itu, entah itu ngirim suara-suara yang apa ya nggak masuk akal, mungkin suara kentut, orang pengen cerita ya nggak masuk akal, gitu kan. Terus masih banyak lagi. Jadi ada yang ngirim gambar kemaluan atau apa di foto kemaluan dia dikirim ke nomor WhatsApp. Gitu kan gila. Oke, itu aja ya, selingan aja ya teman-teman ya, hargai kita untuk berkreasi. Sekali lagi kita hanya ingin mencari sesuap nasi di sini. Betul. Ya, jangan nakal. Sampai jumpa dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bang Fadli, terima kasih buat waktunya. Terima kasih banyak. Next kita ketemu lagi di sini ya. Oke. Terima kasih Bang Fadli. Baik. Oke.